Pernahkah Anda memperhatikan tatapan yang diberikan seorang wanita kepada Anda? Tatapan di mana tubuhnya tetap diam, sementara matanya berbinar, keheningan sesaat pun terjadi, dan Anda merasakan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang lebih misterius, terbangun di balik alisnya yang terangkat penuh percaya diri. Ini bukan sekadar ketertarikan, bahkan bukan hasrat yang terang-terangan. Ini adalah fantasi yang menunggu percikan yang tepat. Tetapi inilah kebenaran yang sering diabaikan oleh kebanyakan pria. Mereka tidak pernah memasuki dunia ini. Mereka bermain aman. Mereka terlalu sopan. Mereka menunggu tanda-tanda. Mereka bertanya-tanya. Mereka ragu-ragu. Lalu mereka bertanya-tanya mengapa wanita itu tidak memberikan dirinya sepenuhnya, baik dalam cinta maupun di kamar tidur. Dan kebenarannya, ketika Anda sampai di sana, ketika Anda benar-benar sampai, dia akan memberikan dirinya kepada Anda dengan cara yang bahkan tidak dapat Anda gambarkan. Dan sebelum kita mulai, saya punya sesuatu untuk Anda. Sebuah e-book gratis berjudul Panduan Mengendalikan Pikiran Wanita, mengungkap prinsip-prinsip tersembunyi yang membuat setiap wanita sangat menginginkan Anda. Dapatkan sekarang. Tautan di deskripsi atau komentar yang disematkan. Sekarang, mari kita mulai. Pertama, dorongan kontrol. Mengapa Anda diam-diam menginginkan pria yang tidak meminta izin? Inilah kebenaran yang tidak akan diucapkan wanita manapun. Saya menginginkan pria yang tidak bertanya apakah saya siap. Saya menginginkan pria yang sudah tahu. Ini bukan rasa tidak hormat, melainkan kepercayaan diri, dominasi emosional yang tenang. Jenis pria yang Anda klaim benci, tetapi diam-diam Anda dambakan. Pernahkah Anda memperhatikan mengapa wanita melahap novel seperti 50 Shades of Grey? Mengapa arketip pria nakal tidak menghilang? Dan mengapa pria yang pendiam dan misterius dengan mudah menarik perhatiannya? Karena dia melambangkan sesuatu yang dia dambakan, tetapi tidak bisa dipaksakan. Bukan kekerasan, bukan kesombongan, tetapi kepastian, kekuatan batin, dan kehadiran yang berwibawa. Ia ingin merasa pasrah kepada pria yang memegang kendali. Dan disinilah paradoksnya. Fantasi itu bukan tentang dipaksa, tetapi tentang pasrah tanpa rasa takut. Seorang pria yang berkedudukan tinggi memahami bahwa pasrah ini hanya terjadi ketika ia mempercayai kepemimpinannya. Bagaimana Anda membangkitkan keinginan ini? Dengan menjadi pria yang tidak perlu meninggikan suara untuk membuat kehadirannya terasa. Anda memasuki ruangan, dan ia merasakan kehadiran Anda sebelum Anda berbicara. Satu tatapan dari Anda membuatnya terengah-engah. Anda menggenggam tangannya bukan untuk bertanya, tetapi untuk memimpin. Itulah kepastian. Itulah percikannya. Kedua, ilusi sang penyelamat ia ingin seseorang memeluknya, tetapi ia menyembunyikannya. Ia akan bersumpah bahwa ia tidak membutuhkan siapapun. Mandiri, kuat, tenang. Dinding pertahanannya tinggi, dan ia bangga akan hal itu. Namun jauh di lubuk hatinya, ia mendambakan tangan yang kuat untuk menopangnya. Bukan pria yang lemah, bukan pria yang akan hancur ketika ia patah semangat, tetapi pria yang melihat melampaui perisainya dan berkata dengan tenang, "Aku di sini." Ini bukan pertunjukan kepahlawanan, ini tentang ketahanan. Jadilah tempat perlindungannya. Satu-satunya tempat di mana dia berhenti berpura-pura. Rahasia sebenarnya. Dia mungkin menjalankan dunia sepanjang hari, tetapi bersamamu, dia ingin membiarkan dirinya rentan. Ini tidak membutuhkan tindakan dramatis. Hanya momen-momen sederhana dan jujur. Kamu tidak perlu menanggung semuanya sendirian lagi. Tatap matanya saat dia tersesat dalam emosinya. Bantu dia menenangkan diri saat pikirannya kacau. Dan jadilah tangguh saat dia mendorongmu, karena dia sedang menguji. Akankah dia pergi? Semakin tangguh dirimu, semakin badai yang akan berputar di sekitarmu tanpa menghancurkanmu. Dan ketika dia mempercayai itu, dia akan mengungkapkan aspek dirinya yang tidak dilihat orang lain. Ketiga, ilusi melepas topeng. Dia ingin kamu melihat versi dirinya yang tidak dilihat orang lain. Ada bagian yang tersenyum pada dunia, menggoda, berakting, tertawa. Itu hanyalah topeng. Setiap wanita mengenakan topeng, tetapi fantasi terdalamnya adalah tentang pria yang melihat melampaui dirinya, yang mendengar getaran dalam suaranya, dan tidak menghakiminya, tetapi memahaminya. Anda tidak menghakiminya, Anda mengamatinya. Tingkat keintiman ini adalah sesuatu yang tidak pernah dicapai oleh kebanyakan pria. Untuk membangkitkan fantasi ini, Anda harus mendengarkan dengan saksama, nada suaranya, jeda yang diucapkannya,
bahasa tubuhnya yang halus. Anda tidak bereaksi, Anda merespons. Dan dalam kehadiran ini, dia merasa terbuka, tetapi aman. Dia mungkin berkata, "Aku baik-baik saja." Tetapi ketika Anda mendekat, dengan lembut menangkup wajahnya dan berkata, "Kamu tidak harus baik-baik saja." Dia luluh, karena dia tidak lagi sendirian di balik topeng yang telah dikenakannya selama bertahun-tahun. Dia telah memasuki dunianya sendiri, dunia yang tak pernah ia sadari ingin ia bagi. Dan ketika ia merasa dipahami dengan cara ini, ia tidak hanya akan puas dengan sentuhanmu, ia akan mendambakannya. Keempat, fantasi kekacauan yang terkendali ia ingin kehilangan kendali di tanganmu. Ini adalah fantasi bawaan. Ia tidak akan menceritakannya kepada teman-temannya, dan ia tidak akan menuliskannya di buku hariannya. Tapi ini adalah hal yang paling mengasyikkan, untuk menyerah pada sesuatu yang lebih besar dari ketakutannya, pikiran berlebihan, perubahan suasana hatinya. Dan di sini, ini bukan tentang kekuasaan, ini tentang pengendalian. Dan ketika ia menemukan seorang pria yang memuaskan hasrat ini tanpa ragu, ia akan terbakar oleh kerinduan akan pria itu, untuk merasakan kehangatan kehadirannya. Kelima, fantasi obsesi diam. Untuk menjadi pikiran yang tak terhindarkan. Fantasi ini tidak menggunakan kata-kata, bukan pula mengandalkan rayuan langsung. Ia lahir ketika Anda berhenti mengejar seseorang dan mulai hidup dengan percaya diri yang tenang. Ketika Anda melihat bahwa penolakannya tidak menghancurkan Anda, bahwa Anda tidak terikat, bahwa Anda tidak bereaksi terhadap provokasinya. Anda membangun, Anda berkembang, Anda memancarkan aura, dan tiba-tiba dia tidak bisa melupakan Anda. Ini adalah misteri yang terkendali. Bagaimana kehadiran Anda bergema di tempat-tempat yang Anda tinggalkan beberapa jam yang lalu. Dia merindukan energi Anda, tidak yakin apakah dia akan mendapatkannya lagi. Dan itulah mengapa itu menjadi fantasi. Pria yang tak terlupakan bukanlah orang yang mengejar, tetapi orang yang menyentuh jiwanya, lalu menghilang tanpa sepatah kata pun tepuk tangan. Dia menjadi obsesinya. Dia takkan pernah mengakuinya, tetapi dia akan memutar ulang dalam pikirannya, napasmu, tatapanmu, pemahamanmu tentang dirinya. Berulang kali, sekarang dia melihat kebenaran. Bukan fantasi manis yang dia unggah online, bukan daftar yang dia bagikan dengan teman-temannya, tetapi fantasi yang sebenarnya, yang dia coba kubur. Dan jika kamu masih mendengarkan, kamu bukan orang biasa. Kamu bukan pilihan yang aman. Kamu adalah pria yang berwibawa, pria yang patut dihormati. Dan inilah kebenaran terakhir. Dia tidak menginginkan pria yang meminta izin. Dia menginginkan pria yang membangkitkan pikiran, tubuh, dan jiwanya. Jika kamu adalah pria itu, berhentilah ragu. Jadilah fantasi yang takkan pernah dia akui, tetapi takkan pernah dia lupakan. Jika ini sesuai dengan perasaanmu, jika kamu lelah berpura-pura lemah di dunia yang hanya merespons kekuatan, berlanggananlah. Saluran ini bukan untuk pria lemah. Ini untuk segelintir orang yang memimpin dengan kejelasan, tekad, dan maskulinitas yang mendalam. Tulis kata, obsesi di kolom komentar. Dan jika kamu melihat tatapan itu di matanya, dan jika kamu merasakan daya tarik itu, jadilah pria yang diam-diam diimpikan wanita. Terimalah dan lepaskanlah.